Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. Oke teman-teman, kita ngomongin PSIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta merupakan tim yang telah berhasil masuk ke kasta tertinggi dari pertandingan sepak bola Indonesia, yaitu Super League, yang sebelumnya berada di Liga 2 setelah 18 tahun penantian panjang. Dan ternyata di Super League juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena PSIM bermain dengan apik. Terbukti PSIM mampu menempati klasemen sementara sampai saat ini menempati nomor 6. Laga terakhir, PSIM berhasil mengalahkan Madura United dengan skor telak 3-0. Dan laga berikutnya adalah tanggal 25 Januari 2026 akan bertanding bersama Persebaya Surabaya di Stadion Bantul. Oke teman-teman, peran ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat Jogja, dan supporter PSIM itu tergabung dalam Brajamusti dan juga Maiden, teman-teman. Oke, kita ngomongin tentang supporter. Hooligans dan identitas supporter itu adalah sebuah fenomena budaya sepak bola di Indonesia dan juga tidak terlepas dari Yogyakarta ini. Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di dunia dengan jutaan penggemar yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Di dalam sepak bola ini pastinya terdapat klub yang memiliki pendukung setia dan memberikan dukungan tanpa henti baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun di balik semangat loyalitas ini ada suatu kelompok supporter yang sering mendapat stigma negatif, yaitu hooligans sepak bola. Hooligans sepak bola seringkali diidentikan dengan kekerasan dan tindak kriminal yang mencoreng citra sepak bola. Hooliganisme dalam sepak bola telah menjadi suatu fenomena sosial yang berkembang sejak lama, khususnya di negara-negara dengan tradisi bola yang sangat kuat seperti Inggris, Italia, ataupun Argentina. Dalam banyak kasus kelompok hooligans itu tidak hanya sekedar sekelompok orang yang membuat kekacauan, tetapi juga bagian dari identitas kultural suatu klub sepak bola. Mereka membentuk komunitas yang solid, memiliki nyanyian khas, simbol bahkan sejarah panjang dalam mendukung klub kebanggaan mereka. Bagi mereka, menjadi seorang hooligans bukan hanya tentang mendukung klub, tapi juga mempertahankan harga diri, solidaritas, dan kebersamaan di antara sesama penggemar. Fenomena hooliganisme dalam sepak bola Indonesia mulai muncul seiring dengan semakin populernya sepak bola Eropa di tanah air, terutama di era 90-an sampai tahun 2000-an. Dari siaran televisi dan akses informasi yang lebih luas, masyarakat sangat bisa melihat dan merasakan gemuruhnya para supporter atau hooligans luar negeri. Karena itulah pengaruh budaya sepak bola luar negeri sedikit demi sedikit mulai dicontoh oleh sebagian kelompok supporter di Indonesia. Di Indonesia sendiri, fanatisme terhadap klub sepak bola sudah ada sejak lama, dengan beberapa klub memiliki basis pendukung yang sangat loyal dan juga militan. Supporter di Indonesia awalnya mengadopsi gaya dukungan dari Ultras Italia dan Barra Bravas dari Amerika Latin yang lebih menekankan kreativitas dalam mendukung tim dengan nyanyian, koreografi, dan atribut yang khas. Namun seiring berkembangnya waktu, beberapa kelompok supporter mulai mengikuti gaya hooligans yang lebih agresif, yang berujung pada bentrokan antar supporter, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Yang paling memicu munculnya bentrokan antar supporter adalah ketika rivalitas antar klub yang terjadi sudah dari dulu. Dalam dunia sepak bola Indonesia, setiap klub memiliki kelompok supporter setianya yang tidak hanya menjadi penyemangat di dalam stadion, tetapi juga membentuk identitas dan budaya tersendiri. Di Yogyakarta, PSIM Yogyakarta memiliki dua kelompok supporter utama, yaitu Brajamusti dan Maiden. Kedua kelompok ini memiliki karakteristik unik dalam mendukung klub kebanggaan mereka, yang mencerminkan bagaimana sepak bola telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Yogyakarta. Brajamusti merupakan kelompok supporter terbesar PSIM Yogyakarta yang dikenal dengan militansi dan loyalitas tinggi terhadap klub. Dibentuk pada tahun 2003, Brajamusti menjadi representasi semangat dan kebanggaan Yogyakarta terhadap PSIM. Mereka terkenal dengan yel-yel penuh semangat, koreografi yang megah, serta loyalitas yang tidak tergoyahkan meskipun PSIM mengalami pasang surut di kancah sepak bola nasional. Brajamusti ini juga memiliki sisi sosial yang kuat, sering mengadakan kegiatan kemanusiaan, aksi solidaritas untuk masyarakat. Sementara itu,
The Maiden. Maiden itu adalah Mataram Independent. Itu adalah sekelompok supporter yang lebih eksklusif dan cenderung memiliki identitas yang lebih bebas dibandingkan Brajamusti. The Maiden didirikan sebagai wadah bagi supporter yang ingin mendukung PSIM dengan gaya yang lebih independen. The Maiden sering menampilkan gaya dukungan lebih ekspresif, termasuk adopsi budaya ultras yang lebih modern. Mereka kerap menggunakan atribut khas, nyanyian kreatif, serta mengedepankan persaudaraan di antara anggotanya. Hooliganisme tidak selalu identik dengan kekerasan, tetapi juga dapat menjadi simbol loyalitas dan kebanggaan terhadap identitas daerah. PSIM sebagai salah satu klub sepak bola tertua di Indonesia memiliki pendukung yang menjunjung tinggi tradisi dan sejarah klub. Bagi banyak supporter, mendukung PSIM bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga mempertahankan warisan budaya Kota Yogyakarta. Dalam konteks supporter PSIM, dua kelompok besar yang menjadi representasi dari identitas dan loyalitas yaitu Brajamusti dan The Maiden. Brajamusti yang merupakan singkatan dari Brayat Jogja Mataram Utama Sejati adalah kelompok supporter paling besar dan setia bagi PSIM Yogyakarta. Dikenal dengan militansi dan dedikasi yang tinggi, Brajamusti tidak hanya hadir di stadion dengan atribut yel-yel khas, tetapi juga aktif dalam menciptakan koreografi yang megah serta membangun atmosfer pertandingan yang penuh semangat. Keberadaan mereka mencerminkan bagaimana loyalitas terhadap klub dapat menjadi bagian integral dari identitas budaya Yogyakarta. Sebagai supporter yang berdiri sejak 15 Februari 2003, Brajamusti memiliki filosofi mendukung tim tanpa syarat, baik saat tim berada di puncak kesuksesan maupun di masa-masa sulit. Hal ini membuat mereka dihormati oleh supporter lain di seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendukung di stadion, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, dan penggalangan dana untuk korban bencana. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa militansi supporter tidak harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Sebaliknya, Brajamusti membuktikan bahwa mereka dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun solidaritas masyarakat. Supporter PSIM Yogyakarta yang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu Brajamusti dan The Maiden memiliki semangat loyalitas tinggi dalam mendukung klub kebanggaan mereka meskipun menjadi perpecahan akibat faktor internal, politik, persaudaraan serta solidaritas tetap menjadi nilai penting dalam komunitas supporter PSIM. Brajamusti dan The Maiden sama-sama memiliki kecintaan yang mendalam terhadap PSIM. Mereka menunjukkan dukungan melalui nyanyian khas, koreografi di stadion, serta keterlibatan dari berbagai aksi sosial seperti penggalangan dana bakti sosial. Ini membuktikan bahwa supporter tidak hadir untuk menyemangati tim dalam lapangan, tetapi juga memiliki peran dalam membangun solidaritas di luar sepak bola. Namun rivalitas yang terjadi antara kedua kelompok sering menjadi pemicu untuk timbul gesekan dan bentrokan yang merugikan PSIM. Persaingan yang tidak sehat antara Brajamusti dengan The Maiden membuat dukungan terhadap klub menjadi kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun solidaritas kuat di dalam masing-masing kelompok, perpecahan di antara mereka masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan demi kebaikan klub. Agar persaudaraan dan solidaritas supporter tetap terjaga, diperlukan upaya rekonsiliasi yang menekankan pada kepentingan bersama, yaitu mendukung PSIM dengan cara yang positif. Jika Brajamusti dan The Maiden mampu mengesampingkan perbedaan dan bersatu dalam tujuan, maka mereka dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun atmosfer sepak bola yang lebih baik dan mendukung PSIM menuju prestasi yang gemilang. Oke teman-teman, semoga konten kali ini menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam olahraga dan salam sehat selalu. Assalamualaikum.